Salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Pada hari Minggu yang berbahagia saat ini, ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kita semua, maka dari rumah ibadah jemaat Gemim Victory Kairagi Weru, kami mengajak jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah pada saat ini adalah pelayanan dari wilayah oleh hamba Tuhan yang terkasih Pendeta Altoberi Karel Sumiang Sarjana Teologi. Itu jemaat Gemim Yudea Paldua. Maka jemaat diundang berdiri sambil memasang lilin. Kita menyanyi bersama-sama dalam Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan Allah, yang senantiasa menaikkan syukur kami kepadamu, karena ada begitu banyak perbuatan-perbuatan kasih-Mu, sehingga kami boleh melewati setiap waktu, dan di hari Minggu ini, kembali kami ada dalam persekutuan dengan-Mu yang kudus. Berkenanlah Engkau menuntun kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, maupun dengan semua jemaat yang ada di rumah atau di keluarga mereka masing-masing. Sehingga ibadah kami di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, Engkau yang selalu kami sembah dan muliakan,
Kembali di saat ini, kami semua yang ada dalam persekutuan dengan-Mu yang kudus, datang membawa kehidupan kami, yang kami sadari tentu ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kadang atau sering kami tidak mematuhi, tidak taat kepada perintah, ajaran, ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam firman-Mu yang kudus. Kadang atau sering kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami tidak hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, termasuk terhadap alam ciptaan Tuhan yang lainnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon ampunilah kami yang berdosa ini. Kasihanilah kami semua, dan kiranya Engkau menguduskan kami, sehingga kami boleh layak ada dalam persekutuan dengan-Mu yang kudus di saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa kami. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah janji anugerah dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di setiap langkah
Saudara-saudara diajak untuk berdiri dan mari kita mengungkapkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang senantiasa kami andalkan, termasuk ketika di saat ini kami umat-Mu kembali hendak mendengarkan, membaca dan merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu dianugerahkan kepada kami semua,
dan biarlah Engkau menolong kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah sedia menyambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita di saat ini dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17. Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di dalam laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarannya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu yang menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan jemaat yang ada di Gemim Victory ini, tentu pertama-tama torang bersyukur bersama karena kembali lagi kita boleh beribadah di hari Minggu ini, dan tak terasa kita sudah berada di hampir penghujung tahun 2020 ini dengan keadaan dan kondisi kita yang masih bergumul bersama atau pergumulan dunia dengan adanya pandemi ini. Nah, saudara-saudara, namun tentu keadaan dan kondisi kita yang ada ini tidak akan membatasi atau menyurutkan niat kita, sukacita kita untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan walaupun dengan keadaan-keadaan yang jauh berbeda dengan sebelum ada pandemi COVID ini.
Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah saudara-saudara berjanji atau pernahkah saudara-saudara membuat perjanjian? Pasti semua kita sudah pernah, baik perjanjian yang formal maupun perjanjian yang non-formal. Yang formal artinya yang dibuat secara tertulis, ditandatangani di atas meterai, di hadapan notaris mungkin dan sebagainya. Dan yang non-formal, perjanjian, baku janji antara sahabat dan sebagainya. Nah, pernahkah saudara-saudara melanggar atau tidak menepati janji atau perjanjian itu? Mungkin ada yang pernah, mungkin juga ada yang tidak. Nah, biasanya orang mengenal perjanjian yang sifatnya itu, pertama ada yang sifatnya unilateral, atau perjanjian yang hanya mengikat diri sendiri. Saya membuat janji dan itu hanya mengikat kita pe diri sendiri. Ada juga perjanjian yang sifatnya bilateral, atau perjanjian yang mengikat antara dua orang, saya dan Bapak A misalkan. Dan ada juga perjanjian yang sifatnya multilateral, atau perjanjian yang mengikat banyak orang atau banyak kelompok. Nah, bacaan kita saat ini merupakan perjanjian yang sifatnya unilateral, atau perjanjian yang sifatnya di mana Allah berjanji dan itu hanya mengikat Allah sendiri. Tetapi yang dia ucapkan janji itu kepada Nuh dan keluarganya. Kalau orang baca di ayat 12 sampai dengan ayat 16 dan khususnya ayat yang ke-15, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, dan seterusnya. Jadi Allah hanya mengikat perjanjian terhadap dirinya sendiri. Bagi Nuh dan keluarga termasuk semua makhluk di bumi yang ada. Nah, perjanjian ini muncul dengan latar belakang oleh karena ketaatan Nuh. Ketaatan Nuh kalau orang baca di kisah-kisah atau di pasal-pasal sebelumnya, dimulai dari pasal 6 ayatnya yang ke-9, di sini dicatat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Jadi ketaatan Nuh di sini terlihat dengan jelas bagaimana ia tetap taat kepada Tuhan walaupun dikatakan tadi orang-orang sesamanya, orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak taat lagi kepada Tuhan, berlaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dosa mereka luar biasa. Tetapi Nuh tetap mempertahankan iman. Nuh tetap taat kepada Tuhan walaupun dia harus berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, berbeda untuk yang benar kan tidak ada salahnya kan? Daripada orang iko-iko rame mar sebenarnya itu salah. Nah, Nuh taat kepada Tuhan, dia mempertahankan imannya meskipun dia berada di tengah-tengah orang-orang di zaman itu yang dosanya sudah luar biasa. Yang itu yang membuat Tuhan marah, sehingga Tuhan hendak melenyapkan orang-orang di zaman itu kecuali Nuh dan keluarganya. Alasan Tuhan mendatangkan air bah oleh karena dosa-dosa umat manusia di zaman itu yang sudah luar biasa jahat di mata Tuhan. Ketaatan Nuh yang berikut kepada Tuhan ialah ketika, kalau di pasal 7, ketika Tuhan suruh Nuh bikin sebuah bahtera
yang besar dengan ukuran-ukuran yang sudah dikatakan oleh Tuhan, karena akan ada waktu Tuhan mendatangkan hujan dan akan mengakibatkan air bah yang sangat besar. Dan apa yang ditunjukkan atau dilakukan oleh Nuh? Dia tidak menolak, dia tidak bilang, oh tunggu kok Tuhan. Atau mungkin dia tidak mengiyakan permintaan Tuhan, tetapi pasal 7 dicatat, dia backing apa yang Tuhan ada suruh. Nah ini adalah ketaatan Nuh kepada Tuhan. Yang pertama tadi, dan yang kedua dia taat karena waktu itu Tuhan suruh backing dia bahtera, karena ada sesuatu yang hendak Tuhan buat dalam rangka kesalahan-kesalahan manusia di zaman itu. Bisa saja kan di saat itu Nuh bilang, oh kita nak mau backing, karena air bahkan di saat itu belum dapat lihat, belum ada. Beda kalau mungkin di saat itu ujang 3 hari 3 malam, kong Tuhan suruh backing, mungkin torang juga atau sebagian besar manusia akan backing, oh ujang 3 hari 3 malam ini kemungkinan besar akan banjir. Mar ini di saat itu belum ada tanda apa-apa. Cuma ketika Tuhan suruh backing, ketaatan Nuh kepada Tuhan, dia backing. Nah ini juga yang mau mengingatkan kita bagaimana orang harus hidup taat kepada Tuhan. Bahwa ketaatan kepada Tuhan pasti akan berbuah atau menghasilkan hal-hal yang manis atau sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga saudara-saudara, sebenarnya bacaan kita saat ini ada 2 hal yang Tuhan lakukan terhadap Nuh dan keluarganya sebagai buah dari ketaatan Nuh. Jadi sebenarnya orang itu harus taat. Yang hendak Tuhan lihat bagi kehidupan kita ialah ketaatan kita kepada Tuhan. Maka kalau orang so taat, selebihnya nanti Tuhan tahu. Tuhan mau backing apa orang hidup ini, nanti Tuhan tahu. Yang penting taat dulu. Bacaan orang baru lewat Injil Markus pasal 4 itu sebenarnya Tuhan cuma mau lihat kok orang rasa taat kepada Tuhan Yesus. Awalnya dorang taat kan ketika Tuhan bilang, Yesus bilang mari orang menyeberang ke seberang, dorang iko. Tetapi ketika badai mengamuk, rupanya di situ terjadi kegoncangan iman. Abraham juga kita ingat bagaimana ketaatan Abraham yang luar biasa kan. Tuhan bilang keluar ngana dari ngana petana kelahiran, berjalan nanti di tengah jalan Tuhan baru mau bilang kemana itu tujuan. Karena Abraham ketaatan dia backing walaupun belum terlihat apa yang hendak Tuhan rancangkan dalam kehidupan dia. Tuhan bilang persembahkan lagi DP anak walaupun itu hal yang tidak masuk di akal mungkin bagi orang semua, tetapi karena ketaatan Abraham dia backing. Jadi bagi kita taat dulu Pak Tuhan. Selebihnya nanti Tuhan tahu Tuhan mau backing apa orang hidup ini. Yang penting orang so tunjukkan kepada Tuhan, orang itu taat kepada dia. Sama seperti juga Nuh dan keluarganya. Sehingga sekali lagi saudara-saudara, dari bacaan ini ada 2 hal yang Tuhan lakukan terhadap Nuh dan keluarga sebagai buah dari ketaatan Nuh terhadap Tuhan. Pertama, kalau dalam ayatnya yang pertama pasal 9 tadi, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Jadi pertama, buah dari ketaatan Nuh, Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya. Kemudian disuruh untuk beranak cucu sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan umat Tuhan kembali. Karena ini kan so pasca air bah, kan? Air bah sobage, so setelah air bah sobage. Sehingga kurang tak sisa Nuh dengan keluarga dan segala binatang hewan yang ada di dalam bahtera itu. Maka Tuhan memberkati, kemudian Tuhan suruh beranak cuculah. Jadi Tuhan baru habis dah cuci gudang ini pasca air bah oleh karena dosa
manusia di zaman itu yang sangat jahat di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa melihat buah dari ketaatan Nuh kepada Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan memberkati. Jadi itu yang saya katakan pertama tadi, yang penting orang taat dulu, selebihnya nanti Tuhan tahu. Nah, ternyata Tuhan memberkati keluarga Nuh. Kadangkala orang minta-minta diberkati oleh Tuhan, sementara ketaatan orang abaikan. Orang berdoa supaya diberkati oleh Tuhan, sementara orang pangmalawang pa Tuhan. Orang minta-minta supaya Tuhan berkati pribadi dan keluarga kita, sementara orang ni mau baking apa Tuhan mau. Nah ini kan lucu kan? Ini kan nyendak masuk pada kehendak Tuhan sebenarnya. Yang seharusnya orang lakukan seperti Nuh, seperti Abraham. Taat dulu. Nanti Tuhan tahu apa Tuhan mau baking pada orang hidup. Dan ternyata Tuhan memberkati ketika orang taat kepada Tuhan. Jadi jangan dulu minta-minta diberkati. Taat dulu. Tuhan mau berkati, itu adalah kehendak Tuhan. Yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita semua, orang boleh merubah juga kehidupan kita ketika Tuhan memberkati kehidupan kita. Yang kedua dari bacaan kita saat ini, sebagai buah dari ketaatan Nuh kepada Tuhan, di mana Tuhan mengucapkan janjinya kepada Nuh dan keluarga, serta semua yang ada di dalam bahtera, termasuk juga semua yang ada di bumi. Suatu keputusan agung, janji setia, dan tidak dilanggar oleh Tuhan. Berbeda kalau orang berjanji. Lengkali sedangkan sebaking perjanjian di hadapan notaris, so ada saksi, so di atas meterai 6.000, lengkali orang jaga ingkar janji. Orang nyendak baking atau orang melanggar perjanjian itu. Mar kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak akan mengingkari atau dia tidak akan melanggar apa yang sudah dia janjikan kepada umatnya. Dan saudara-saudara, mari kita perhatikan mengenai janji Tuhan. Kata perjanjian yang diucapkan oleh Tuhan dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 17 itu ada sebanyak 7 kali. Kalau orang perhatikan, ada di ayat 9, ayat 11 sampai dengan 13, kemudian ayat 15 sampai dengan ayat 17. Dan yang menarik, 7 kali Tuhan mengungkapkan kata perjanjian. Artinya apa? Tuhan hendak memberi penegasan. Biasanya kalau orang bilang berkali-kali itu kata itu, berarti itu sebuah pesan yang penting kan? Contoh, dek, hati-hati ya bawa potong jalan. Pertama, mungkin waktu dia baru siap-siap, baru pakai baju. Mungkin serta lihat semua berjalan kalau rumah, dek, lihat bye-bye bawa potong jalan. Sampai di muka pintu pasti orang tua, dek, hati-hati bawa potong jalan. Berarti itu menjadi pesan yang sangat penting, hati-hati kalau bawa potong jalan. Karena diulang-ulang berkali-kali. Nah, kata perjanjian 7 kali berarti diulang-ulang oleh Tuhan. Berarti satu penegasan yang sangat penting kepada Nuh dan keluarga, kepada seluruh isi bumi termasuk orang, tentang perjanjian Tuhan itu. Nah, yang menarik pula saudara-saudara, dari 7 kata perjanjian, 2 kata mengenai isi perjanjian. Kalau dimulai dari ayat 9 dan kemudian ayatnya yang ke-10, isi perjanjian kan? Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Itu berarti isinya kan? Ayat 10, dengan segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan seterusnya. Nah, itu isi perjanjian. Berarti ada sisa 5 kata perjanjian yang mengenai tanda perjanjian. Jadi ada 2 isi perjanjian dan ada kata 5
yang berhubungan atau mengenai dengan tanda perjanjian. Ini berarti saudara-saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa akan perjanjiannya. Tuhan tidak akan pernah mengingkari DP janji. Karena bayangkan, cuma 2 kata perjanjian yang berhubungan dengan isi. Sedangkan 5 berhubungan dengan tanda perjanjian. Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari akan janjinya itu. Kan? Tanda perjanjian Tuhan, dia katakan, inilah tanda perjanjian ayat 12 kan, akan kuadakan antara aku dan kamu serta seluruh makhluk, dan seterusnya. Ayat 13, busurku akan kutaruh di awan. Jadi yang biasa orang bilang itu tuh pelangi. Nah, itu adalah tanda perjanjian bahwa kata sejak saat itu tidak akan ada lagi kan, ayat 11. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, itu isi perjanjian Tuhan. Dan tandanya busur di atas awan atau yang biasa orang jaga bilang pelangi. Sehingga Tuhan bilang setiap kali busur itu nampak, Tuhan bilang aku akan mengingat kepada perjanjianku ini. Nah, jadi Tuhan tidak akan pernah mengingkari atau melupakan akan janji Tuhan ini. Namun saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia kadang ragu pada janji Tuhan. Ketika orang mengarungi perjalanan kehidupan kita ini, peganglah selalu janji Tuhan. Jangan pernah ragu. Bagaimana leh mau bajalang kalau orang bajalang dengan keragu-raguan. Apalagi beriman. Jangan pernah ragu. Yakinlah bahwa kalau Tuhan berjanji dia akan pelihara kita, dia akan menyertai kita, itu pasti akan pelihara dan sertai kita. Jangan pernah meragukan. Dan janji biasanya belum torang lihat, kan? Biasanya janji itu nanti sabantar atau besok dan seterusnya. DP pemenuhan dari janji itu. Jadi janji biasanya belum torang lihat. Iman juga seperti itu, kan? Kalau Ibrani pasal 11 bilang, kan? Adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman dan janji sama, kan? Sehingga yang dibutuhkan dari kita sebagai umat Tuhan, dituntut kepada kita adalah percaya dan taat kepada janji Tuhan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari saat ini kita akan memberikan persembahan syukur, sambil memberi kita menyanyi janji yang manis. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, inilah kami umat-Mu yang kembali datang di dalam persekutuan dengan-Mu yang kudus di saat ini. Di dalamnya kami telah mendengarkan bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami di sepanjang perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami pun dengan rasa syukur telah mempersembahkan persembahan kami. Kami mohon Engkau memberkatinya sehingga persembahan kami ini boleh dipakai dalam pelayanan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kami pun berdoa bagi persekutuan Jemaat Gemim Victory Kairagi Weru di tempat ini. Biarlah persekutuan ini tetap ada dalam tuntunan kasih Tuhan
Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka boleh berjalan bersama sebagai satu persekutuan yang akan terus memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan dan persekutuan mereka. Lewat badan pekerja majelis jemaat dan semua pelayan khusus, komisi-komisi kerja UPK Bipra, pegawai dan kostor, dan siapapun juga yang terus membantu dalam terselenggaranya setiap pelayanan, biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan senantiasa menolong dan menuntun perjalanan kehidupan mereka. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat yang ada di Jemaat Gemim Victory Kairagi Weru ini, setiap keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu ini Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah keluarga mereka, menyertai, melindungi mereka di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Mata pencaharian diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati akan berkat-berkat daripada-Mu, termasuk di dalamnya kesehatan dan kekuatan. Biarlah boleh dianugerahkan Tuhan di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu ini. Mungkin ada yang sementara bersyukur apapun itu bentuknya, biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin juga ada yang sementara bergumul, apapun bentuknya juga, biarlah Tuhan menyendengkan telinga-Mu dan pertolongan Tuhan akan Engkau anugerahkan bagi mereka yang sementara berseru dan mengharapkan pertolongan Tuhan untuk pergumulan kehidupan mereka. Persekutuan Jemaat Gemim Victory Kairagi Weru ini, kami hanya mau pasrahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus menyertai perjalanan bersama jemaat-Mu di sini. Berdoa juga bagi gereja-gereja-Mu, boleh terus diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk banyak hal, terlebih untuk tetap menjadi garam dan terang dunia. Berkati juga pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, juga daerah kami. Biarlah mereka dianugerahkan hikmat, dan biarlah dengan takut akan Tuhan, mereka akan terus bekerja semaksimal mungkin untuk adanya perubahan dan kebaikan-kebaikan bersama kami. Cara khusus ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan lewat pemerintah, para ahli, dan semua kami masyarakat, kami akan bekerja bersama-sama untuk kami boleh menghadapi bahkan keluar dari pandemi ini. Kami sangat berharap pertolongan Tuhan bagi kami semua. Bapa di surga, kami pun berdoa bersama ketika pada tanggal 9 Desember nanti kami akan menghadapi pemilihan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Biarlah Tuhan ada lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua penyelenggara, bahkan semua pasangan calon, boleh terus ada dalam niat baik untuk mensukseskan terselenggaranya pemilihan kepala daerah ini, sehingga tidak ada kekacauan, apalagi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di antara kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan syukur kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami semua berdoa Bapa kami, yang saat ini akan kami sampaikan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, diajak untuk berdiri, dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyi Besar Anugerah-Mu.
Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dengan harapan dapat menyegarkan iman dalam pengharapan untuk melangkah bersama di dalam Tuhan di kehidupan selanjutnya. Maka mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Victory Kairagiweru mengucapkan terima kasih kepada Kadim yang terkasih Pendeta Altobeli Karel Sumiang Sarjana Teologi, dan sekalian petugas dan penyelenggara ibadah yang telah melaksanakan tugas pelayanan hari ini. Dan juga kepada sekalian jemaat yang telah beribadah di rumah, di keluarga masing-masing. Dan kiranya pemberkatan Tuhan melalui ibadah ini akan melingkupi kita masing-masing. Dari dalam rumah ibadah gereja ini, kami sampaikan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.